Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini kami tidak lupa untuk senantiasa memberikan wasiat ketakwaan kepada diri kami pribadi dan juga kepada jamaah sekalian. Ittaqillah ayyuhal jamaah, bertakwalah kepada Allah jamaah sekalian. Aina ma kunta, dimanapun engkau berada, bertakwalah, senantiasa jagalah ketakwaanmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ada banyak nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang begitu besar, ya, nikmat yang Allah berikan kepada kita banyak sekali ma'asyiral muslimin sekalian, sehingga ketika nikmat itu kita hitung-hitung, meminjam bahasa Al-Quran, wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha, kalau kamu menghitung-hitung nikmat Allah kamu tidak akan mampu. Jadi nikmat yang Allah berikan kepada kita itu banyak sekali, dari ujung rambut sampai ujung kaki banyak sekali. Tapi ironisnya apa? Banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, manusia itu kurang dan kurang. Jadi nikmat yang Allah berikan kepada kita itu banyak sekali, ya. Sehingga kita ini dalam kehidupan sehari-hari karena merasa kurang dan kurang, nikmat yang banyak itu tidak terasa, Pak. Artinya ketika kita menerima sesuap atau 2 suap nasi, kita tidak menganggap itu sebagai sebuah kenikmatan. Tapi kalau kita menerima sekintal atau 2 kintal beras, baru kita menganggapnya sebagai sebuah kenikmatan. Kita takjub ketika mendapat rezeki yang besar, kita bersyukur saat kita sembuh dari penyakit yang mematikan, atau kita bahagia saat doa yang kita lantunkan setelah bertahun-tahun lamanya terkabul. Tapi kalau nikmat yang harian ini kita sering sekali lupa, Pak. Wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Karena syukur itu terus kemudian, wah, aku syukur kalau aku dapat yang aku inginkan gitu. Sementara nikmat yang setiap hari kita bisa bangun tidur, Pak. Ini loh, Pak. Ini nikmat yang mendasar ini. Orang bisa bangun tidur itu nikmat loh, Pak. Betapa banyak manusia yang tidur tadi malam dengan berbagai macam rencana, dengan berbagai macam keinginan, tetapi tidak sempat menyaksikan terbitnya matahari. Betapa banyak manusia ketika malam hari dia bercengkrama dengan istrinya, ngobrol dengan anaknya, bahkan besok kalau bangun aku mau ke sini, ke sana, belanja ini, belanja itu. Tapi sebelum fajar menyingsing, ruhnya sudah tiada. Sementara kita ma'asyiral muslimin sekalian, kita yang hari ini masih diberi oleh Allah kesempatan untuk menghirup udara pagi, kita diberi oleh Allah kesempatan untuk mendengar kicauan burung di rumah kita, Pak. Kita diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melihat cahaya matahari di pagi hari. Kita mengucapkan alhamdulillah, bahkan kita bertasbih, kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa ma'asyiral muslimin sekalian? Selama Allah masih membangunkanmu di pagi hari, itu artinya Allah belum selesai
dengan rencana-rencananya terhadap hidupmu. Saya ulangi sekali lagi, selama Allah masih membangunkanmu di setiap pagi hari, berarti Allah belum selesai dengan rencana-rencananya untuk hidupmu. Ya. Ini mengingatkan kita bahwa hidup ini masih memiliki tujuan loh Pak. Keberadaan kita di dunia ini belum selesai. Allah masih memberikan kesempatan bagi kita untuk menyempurnakan perjalanan spiritual menuju kepadanya. Ya. Setiap pagi ini menjadi pergantian waktu yang mengingatkan kita. Allah memberikan surat cinta kepada kita. Aku masih memberimu waktu loh. Aku masih memberimu hidup, maka gunakan waktu itu untuk kembali kepadaku. Gunakan hidupmu itu untuk kembali kepadaku. Para ulama memandang tidur itu sebagai pengalaman spiritual loh Pak. Coba bapak-bapak dan ma'asyiral muslimin, ini sebagai salah satu peringatan. Quran surah Az-Zumar ayat 42. Nanti bisa dicek saat kembali ke rumah. Allahu yatawaffal anfus. Allah menggenggam jiwa. Allahu yatawaffal anfus hina mautiha. Allah menggenggam jiwa manusia, jiwa orang ketika matinya. Wallati lam tamut fi manamiha. Dan Allah menggenggam jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Jadi setiap malam ketika kita tertidur, sesungguhnya kita memasuki sebuah wilayah di luar kuasa dan kendali kita Pak. Orang tidur itu kan di luar kendali kita. Kita kalau tidur ditekak gitu kan ya mati Pak. Kita tidur diracun atau dibunuh kan mati. Jadi tidur itu ketika kita tertidur itu di luar kendali kita, ma'asyiral muslimin sekalian. Disitulah kesadaran kita hilang. Kemudian kekuatan kita lenyap, jabatan yang kita miliki tidak berguna lagi, kekayaan yang kita miliki sudah tidak berarti lagi. Di atas ranjangnya seorang raja dan pengemis sama. Saya ulangi lagi, di atas ranjangnya seorang raja dan pengemis sama Pak. Ketika mereka tidur sama, orang kaya dan orang miskin saat tidur sama. Jadi tidur ini adalah pelajaran harian tentang hakikat hidupnya manusia, lemahnya manusia. Setiap malam Allah memperlihatkan kepada manusia sebuah miniatur kematian. Lah ini pelajarannya Pak. Setiap malam Allah memperlihatkan kepada kita sebuah miniatur kematian agar kita tidak lupa bahwa suatu saat nanti kematian yang sebenarnya akan datang. Kalau meminjam istilah hadis Nabi dalam Sahih Bukhari itu kan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Perhatikan pilihan kata Nabi loh Pak. Pilihan redaksi yang Nabi sendiri sebutkan, alladzi ahyana. Lah ini segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Padahal tidur loh itu. Iya kan? Kita kan tidur, tapi dibahasakan Nabi ba'dama amatana, setelah mematikan kami. Ma makna hadza? Apa artinya ini? An-naum, tidur itu adalah al-mautus shaghir. Tidur itu adalah mati kecil. Ya. Tidur ini adalah bayangan dari kematian. Jadi tiap hari Pak, kita dipertunjukkan oleh Allah sebuah miniatur apa Pak? Kematian tadi, supaya kita ingat suatu hari nanti kematian yang sebenarnya pasti menghampiri kita. Ya. Terus kemudian setiap pagi ketika kita dibangkitkan oleh Allah, itu ada pelajaran soal miniatur hari kebangkitan. Itu mudah Pak bagi Allah mematikan kita kemudian membangkitkan kita. Lah pelajarannya apa kalau kita dibangkitkan? Ini saya tidak berlama-lama. Kalau kita dibangkitkan oleh Allah, dibangunkan oleh Allah tiap pagi kok esok bangun, tiap pagi kok masih bisa bangkit dari tidur. Untuk apa sekarang?
kita dihidupkan kembali hari ini. Ada risalah, ada hadaf, ada tujuan. Ya, risalah yang agung apa? Dibalik dibangkitkannya kita dari tidur itu. Kalau istilahnya Nabi kan dibangkitkan kita dari kematian tadi. Alladzi ahyana ba'dama amatan. Maka Allah tidak pernah memberi umur panjang tanpa tujuan. Pasti ada tujuannya. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha. Apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian secara sia-sia? Artinya apa, ma'asyiral muslimin sekalian? Allah ketika masih memberi umur panjang kepada seseorang, sesungguhnya Allah memanjangkan peluangnya. Allah memberi kesempatan, peluang untuk berubah, peluang untuk bertobat, peluang untuk memperbaiki hubungan dengan sesama, peluang untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, peluang untuk mencapai makom yang lebih tinggi di sisinya. Jadi jangan kita sia-siakan umur yang panjang ini, umur yang diberi oleh Allah ini. Ya. Bisa jadi Allah menginginkan kita melihat anak dan putu-putu kita tumbuh dan berkembang. Bisa jadi Allah memberikan kepada kita kesempatan ini supaya kita lebih takjub lagi kepada kebesaran Allah di dunia ini. Ya. Uzmatullah, kebesaran Allah fi kaunihi, dalam ciptaannya, wa fi ardihi, dalam di buminya ini yang luas. Ya. Ma'asyiral muslimin sekalian, kemudian yang terakhir, setiap pagi ini kalau kita masih dibangkitkan oleh Allah, itu bukti rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah masih sayang kepada kita. Ya, sebagaimana doa yang diajarkan Nabi, Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, jadikanlah hidup ini sebagai tambahan kebaikan. Nah ini ukurannya di sini, Pak. Engko nek ije urip enek tambahan kebaikan. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Tapi kalau memang kematian itu nanti menjadi pemutus daripada dosa-dosa kita, itu lebih baik. Allah tentu yang lebih tahu. Sidang jamaah sekalian, semoga kita menjadi hambanya yang mampu mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, terutama nikmat hidup ini. Barakallahu jami'an. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li walakum wa lisairil muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah, fattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ij'al baladana hadha baladan aminan mutma'innan wa sa'ira biladil muslimin wa sa'ira biladil muslimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قامت الصلاة الله لا إله إلا الله. استووا وحالوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. استووا سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
Allahu Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم